Halo pemirsa, pembahasan kali ini tetap dalam pengawalan peristiwa kematian Arya Daru yang masih menyimpan sebuah misteri. Kita berusaha memecahkan misteri-misteri itu, dan tentunya kalau kalian mengikuti dari prediksi saya, pastinya sudah mengetahui garis besarnya. Dan kali ini yang ingin saya prediksi adalah terkait HP yang hilang. Dulu saat ditemukan dari Arya Daru ini beberapa hari kemudian ada keterangan bahwa tidak ada barang yang hilang. Juga disebutkan kronologi kejadiannya saat di tempat kosnya. Akan tetapi setelah munculnya CCTV yang di rooftop itu, ada waktu yang bersamaan antara keterangan dari siapa saat di kos-kosan itu dengan kejadiannya bahwa Arya Daru masih di rooftop jam segitu itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Adakah perekayasaan di sini? Dalam kehidupan kita, seringkali kan kita membuka lakban ya, untuk mengemaslah dan lain sebagainya. Biasanya lakban yang kita gunakan adalah lakban yang berwarna hitam atau lakban yang berwarna coklat. Nah, lakban yang berwarna coklat ini kan juga tidak begitu deket ya teman-teman, karena juga tipis dan lain sebagainya. Kita buka lakban yang nggak begitu ceket aja, yang nggak begitu kuat lemnya aja, bunyi kretek dan itu sangat keras loh ya. Apakah di tempat kosnya Arya Daru itu malam kejadian itu tidak ada satupun orang yang mendengar kretek dari pembukaan lakban tersebut? Padahal biasanya kalau malam hari suara yang kecil pun akan bisa terdengar dikarenakan dalam kondisi lagi hening kalau malam hari itu. Tapi sampai saat ini kita tidak melihat dari kesaksian dari orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, tempat kamarnya Arya Daru ini yang memberikan kesaksian terkait dari kejadian di malam itu. Dari prediksi saya beberapa kali, prediksi saya terkait dari yang ada kaitannya dengan malam itu ada workaholic ya. Workaholic itu ada gila kerja, yang artinya di malam itu ada pekerjaan yang luar biasa di kamarnya Arya Daru. Ada aktivitas yang luar biasa di kamarnya Arya Daru. Nah, demikian juga saat saya memprediksi yang kemarin itu dengan kartu yang berbeda, hasilnya juga sama. Ada simbol peperangan di kamarnya Arya Daru dan ada yang meninggal. Pasti kalian kalau lihat prediksi saya kemarin masih ingat ya, bahwa di malam kejadian itu ada simbol peperangan di kamarnya Arya Daru dan membuat seseorang meninggal karena terjadinya bentrokan tersebut. Makanya kalau kasus ini diarahkan ke katakanlah kecelakaan karena untuk kepuasan seks dan lain sebagainya, saya sangat tidak setuju. Apalagi saat ini ada pemberitaan bahwa HP-nya Arya Daru masih belum ditemukan. Nah, tugas saya di sini adalah untuk mencari tahu HP-nya tersebut siapa yang ngambil. Apakah diambil dari pihak si pembunuh, ataukah Arya Daru sendiri yang membuang dalam perjalanan atau menyimpannya sendiri? Mari kita prediksi di sini ya. Tangan saya agak sakit ya, jadi ngocoknya pelan-pelan. Untuk Arya Daru, HP-mu apakah diambil oleh seseorang yang sudah melakukan pembunuhan terhadapmu? Forgiveness, maafkanlah. Maafkanlah. Mengapa kamu meminta maaf terkait HP tersebut? Apakah kamu merasa HP-mu itu tidak bisa kamu selamatkan sehingga diambil oleh pihak lawan, ataukah bagaimana? Vanity, ada kearoganan di sini. Oh, bisa berarti Arya Daru ini minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan HP-nya, sebab di sini ada simbol vanity, kearoganan, kekerasan, kemarahan yang sudah dilakukan seseorang yang pada akhirnya mengambil HP tersebut. Berarti kenapa Arya Daru ini minta maaf? Berarti di HP-nya itu ada banyak hal yang bisa mengungkap kasus ini.
atau ada banyak hal rahasia-rahasia yang juga tersimpan di HP-nya. Entah rahasia Arya Danu dihubungi seseorang dan lain sebagainya. Kita gali lagi. Apakah di HP-mu itu ada petunjuk-petunjuk yang bisa mengungkap tabir terkait dari peristiwa kematianmu? Enlightenment, pencerahan. Ya, dari HP tersebut bisa mengungkap siapa di balik dari kematian Arya Daru ini. Enlightenment, ada pencerahan di sini. Apakah kamu sebelum meninggal itu ada percakapan dengan seseorang yang ada kaitannya dengan kematianmu? Wisdom, kebijaksanaan yang ditekankan oleh si pelaku kepada Arya Daru. Paling tidak mungkin bukan pelakunya, tapi bosnya dan lain sebagainya juga bisa. Karena di sini ada wisdom, kebijaksanaan yang ditekankan kepada Arya Daru sebelum terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti kematian Arya Daru ini. Kebijaksanaan dalam hal apakah ini? Confusion, membingungkan. Oh, jadi begini teman-teman. Ya, jadi begini. Di HP-nya Arya Daru itu ada kayak perintah-perintah atau ada percakapan-percakapan yang tujuannya untuk bisa membingungkan dari sebuah peristiwa ini. Atau untuk bisa membingungkan dari alur cerita apa yang sudah dibangun Arya Daru atau apa yang sudah diketahui Arya Daru terkait dari data-data yang istimewa dan lain sebagainya, dan orang ini berusaha untuk membingungkan. Atau juga si pelaku pembunuhan ini ada keinginan atau memang direncanakan untuk membuat kasus ini menjadi bingung. Bisa diartikan banyak hal di sini ya. Karena yang namanya prediksi itu multitafsir, teman-teman. Cuman di sini memang ada upaya-upaya yang membuat kasusnya Arya Daru ini dibuat muter-muter, dibuat membingungkan. Di sini ada simbol seseorang, tapi di belakangnya ini ada simbol seseorang yang meniupkan sesuatu sehingga terjadilah awan yang melingkari orang ini. Yang artinya kasus ini memang dibuat bingung. Dari awalnya sudah direncanakan ke seperti itu. Nah, kemudian ada petunjuk apa lagi ya ini ya? Ada kaitannya hubungannya Arya Daru dengan orang besar. Anak kecil dan orang besar, anak kecil dan orang tua. Nah, orang tua ini berarti orang yang seniornya atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Arya Daru. Ya, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Arya Daru atau orang besar yang ada di balik kasus ini. Dari prediksi saya yang dulu orang besarnya ini masih menjabat di sini di kasus atau di pemerintahan saat ini. Makanya orang besar ini bisa mengkondisikan terkait dari masalah membukanya tabirnya Arya Daru ini. Jadi kalau dari prediksi saya ya teman-teman, yang perlu digarisbawahi ini adalah kasusnya Arya Daru ini adalah kasus pembunuhan. Pembunuhan berencana. Pelakunya yang disewa atau yang disuruh adalah seseorang yang memiliki profesi yang profesional dalam hal pembunuhan. Kemudian yang berada di balik layar ini adalah orang besar, memiliki jabatan yang saat ini masih menjabat. Terus masalah ini motifnya karena Arya Daru mengetahui sebuah rahasia dari orang besar tersebut terkait dari perputaran uang. Perputaran uang ini bisa melalui objek apa saja ya, misalnya judol atau
jual beli manusia dan lain sebagainya, dan orang besar ini mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut, atau juga adanya money laundry, adanya korupsi dan lain sebagainya yang sudah diketahui Arya Daru. Dan Arya Daru sebenarnya sosok yang baik di sini karena dia berusaha untuk mengungkapkan itu sebagai bentuk loyalitas kepada negara dan sebagai bentuk untuk meninggikan prestasinya. Karena di prediksi saya kemarin itu ada simbol piala kesuksesan yang sudah dicapai Arya Daru dalam pekerjaannya. Tapi sayangnya kesuksesan itu malah menjadikan tiket dari kematiannya, sebab orang besar ini tidak menyukai sepak terjang Arya Daru yang berusaha akan mengungkap terjadinya rencana-rencana yang akan dilakukan si pembesar itu tadi. Kuncinya di sini, dan HP yang sudah hilang ini ternyata sudah diambil dari bagian si pelaku ini, sebab di HP tersebut bisa mengungkap adanya benang merah di dalam kematian Arya Daru ini. Dan itu sebagai kebijaksanaan juga dari seseorang yang membuat kasus ini menjadi muter-muter. Memang disengaja seperti itu untuk membingungkan, untuk muter-muter dan lain sebagainya. Dan tetap saja kasus ini terkait dari orang besar dan Arya Daru. Ini ya, dalam prediksi saya yang dulu, orang besar ini tidak akan bisa kejeduk, teman-teman. Andai kata kejeduk loh ya, karena kasus ini juga masih abu-abu. Siapa pelakunya kita juga masih tanda tanya. Bisa-bisa pelakunya nggak ketangkep, itu juga bisa. Yang artinya dari prediksi saya yang dulu itu otaknya tidak akan tersentuh di sini. Tidak akan tersentuh. Karena apa? Karena di otaknya ini juga dikelilingi orang besar. Jadi yang bermain ini bukan satu otak saja. Otak ini disupport dengan orang-orang besar yang lainnya yang mengetahui atau yang ikut berkecimpung di dalam bisnis yang melanggar tatanan dan aturan negara Indonesia ini. Jadi Arya Daru ini berjuang sendiri untuk membuka kasus ini. Tapi dalam prediksi saya kemarin itu sebenarnya selain Arya Daru masih ada pihak-pihak yang mengetahui. Akan tetapi dengan kejadian Arya Daru ini yang dibunuh semacam seperti itu caranya, orang-orang yang mengetahui ini pada akhirnya juga takut untuk bicara, takut untuk memberikan kesaksian dan lain sebagainya. Dari lingkungan kos-kosannya saja saat ini juga bungkam. Ya, bungkam. Dari petugas jaga kosnya juga tidak tahu keberadaan saat ini di mana. Dari penjaga toko juga tiba-tiba berhenti dan lain sebagainya. Kalau menurut prediksi saya, mereka memang ada keinginan untuk menjauh dari kasus ini untuk ketenangan hidup, tapi juga ada saran untuk menjauhi. Karena di kartu prediksi saya yang dulu ada simbol isolasi. Orang-orang yang mengetahui kasus ini, terutama orang-orang yang berada di lokasi di malam saat itu, atau sedikit banyak mengetahui dari aktivitas Arya Daru di kos-kosannya itu, dijauhkan dari publikasi, media sosial dan lain sebagainya. Khawatirnya salah ngomong, salah nyepos dan lain sebagainya. Sebab kasus ini penuh tanda tanya. Saat pengungkapan kita ditunjukkan adanya CCTV dengan jam sekian, kemudian CCTV-nya lompat. Tapi setelah munculnya CCTV yang baru di rooftop itu, ada bentrok waktu. Lah kok aneh? Mana CCTV yang direkayasa? Mana CCTV yang jamnya diawalkan ya? Atau jamnya dicepatkan? Kita nggak tahu di sini. Mana yang asli dan mana yang direkayasa. Jadi bentrok kan keterangan dari pihak-pihak yang ada kaitannya di kontrakan atau di kamar kosnya Arya Daru itu. Waktunya saat Arya Daru masih di rooftop. Jadi kelihatan kan ada perekayasaan di sini. Jadi bisa jadi waktu yang di CCTV yang di kos-kosan itu sudah disetting ya, jadi ada bentrok waktu.
Bisa jadi seperti itu. Mungkin mereka nggak menyangka ternyata pihak kepolisian memiliki CCTV yang di rooftop itu. Nah, sekarang jadi agak sedikit banyak kebuka kasusnya ini. Ternyata ada simpang siur terkait CCTV dan jamnya itu kan. Lah kok aneh. Kalau memang tidak ada perekayasaan jamnya, pastinya ada sinkron antara jam di kamar CCTV itu, di tempat kosnya itu, juga di rooftopnya itu. Tidak sampai tumpang tindih jamnya. Harusnya kan begitu, secara logikanya ya kan. Aneh kan? Nah, kita gali lagi di sini ya. Kita gali lagi. Itu tadi kan dari HP-nya ada kebijaksanaan yang bisa membuka dari terbukanya kasus ini. Walaupun di sini ada bos dan pelaku pembunuhan yang berusaha untuk membuat masalah ini muter-muter. Kita gali melalui kartu yang ini ya. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apakah? Atau sebegitu pentingkah kebijaksanaan yang ada di HP-nya Arya Daru itu? Atau perintah-perintah yang ada di HP-nya Arya Daru itu? Berarti ini ada percakapan Arya Daru dengan seseorang yang ada kaitannya dengan hal-hal penting ya. Professional assistant. Jadi yang berkomunikasi dengan Arya Daru ini adalah pembantu dari si bos, bukan bosnya langsung. Karena di sini ada professional assistant, asisten yang membantu yang sangat-sangat profesional ini. Dan pembantu ini apa yang dibicarakan pada Arya Daru? The highlight light. Highlight light itu kayak apa, usaha untuk membuat terang, usaha untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Bisa jadi Arya Daru ini sudah berusaha untuk dinego, sudah berusaha untuk dipengaruhi, jangan sampai membuka dan lain sebagainya. Nah, karena di sini ada simbol spirit, the highlight light. Jadi asisten dari si bos ini berusaha mendekati Arya Daru, berusaha untuk gimana caranya Arya Daru ini agar tidak bersuara. Apakah seperti itu? Ataukah di sini artinya Arya Daru tetap kekeh kepada pendiriannya karena ini adalah tugas mulia? Apakah seperti itu? Mari kita prediksi dari kartu berikutnya. Transformasi, perubahan. Oh, jadi begini teman-teman. Jadi begini ya. Asisten dari bosnya ini berusaha menghubungi Arya Daru, berusaha untuk nego, berusaha untuk gimana caranya Arya Daru ini bisa tidak membuka kasusnya ini dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini ada spirit. Arya Daru tetap kekeh kepada pendiriannya, tetap melanjutkan itu dan lain sebagainya. Dan ketika kekeh dengan pendiriannya ini, makanya terjadilah transformasi, perubahan besar di dalam hidup Arya Daru, yaitu kematian. Jadi sebelumnya Arya Daru ini sepertinya sudah ada pendekatan dari asisten bosnya ini. Jadi asisten bosnya ini sudah mendekati Arya Daru untuk memberikan pembahasan-pembahasan yang ada kaitannya dengan apa yang diketahui oleh Arya Daru. Nah, kita gali lagi dalam hal bekerja. Apakah Arya Daru bisa nyaman dalam pekerjaannya, dalam lingkungan pekerjaannya, ataukah bagaimana? New beginning. Ada hal-hal baru dalam pekerjaan. Ada hal-hal baru. Hal-hal baru yang seperti apakah? A consciousness of lack.
kesadaran menurun, artinya ada hal-hal baru yang membuat situasi dan kondisi kurang bagus, tidak seperti yang diharapkan. Nah, kemudian joyous fun, untuk sebuah kesenangan. Simbolnya anak kecil bermain-main. Berarti untuk sebuah kesenangan tidak ada keseriusan dalam menangani hal-hal yang dianggap Arya Daru bisa membahayakan warga negara Indonesia, atau hal-hal yang hanya untuk kesenangan orang-orang tertentu tapi merugikan dari pemerintah atau rakyat Indonesia. Tuh ya. Jadi Arya Daru ini merasa ada hal-hal baru yang lebih fokus untuk kesenangan pribadi orang-orang tertentu. Makanya Arya Daru ngomong orang ini kesadarannya menurun karena lebih mementingkan sebuah kebahagiaan pada circle orang-orang tertentu. Apakah karena hal itu Arya Daru katakanlah dibunuh? Komitmen, karena Arya Daru tetap pada komitmennya, dia loyal pada negara. Makanya di sini kan ada spirit Highling Light, dia tetap kekeh pendiriannya. Mana yang dianggapnya benar itu yang akan dilakukan. Dia tetap komitmen pada tugasnya. Akan tetapi di sini ada fear, ada ketakutan. Dia komitmen pada tugasnya, tapi di lain pihak dia juga merasa ketakutan akan keselamatannya. Ya, ada simbol wanita yang ketakutan ini ya. Mengapa kamu takut? Karena great gratitude, pencapaiannya. Padahal dia ini bisa dibilang sosok pegawai yang sukses ya, sosok pegawai yang pencapaiannya dalam pekerjaan bisa dibilang luar biasa. Makanya di sini nih Arya Daru sebenarnya layak mendapatkan ucapan terima kasih terkait dari pencapaiannya. Akan tetapi usaha-usahanya yang begitu loyal pada negara, pada akhirnya keselamatannya ini menjadi taruhannya. Makanya ada ketakutan di sini. Sayangnya orang yang seperti Arya Daru ini tidak mendapatkan kayak pengawalan atau keamanan yang bagus di dalam hidupnya. Sebab Arya Daru ini kan memiliki rahasia-rahasia yang bisa mengungkap sebuah skandal atau sebuah rencana dari pihak-pihak yang kurang bagus, yang hanya mementingkan untuk kesenangannya sesaat ini. Jadinya dia dikorbankan untuk menutup mulut agar rahasianya tidak terungkap.